Apa? Siapa? Apa? Direkam. Oh ya. Jadi ilmu Rasul Utsmani itu hmm, eh, biasanya ya dengar-dengar aja Rasul di pesantren-pesantren apa Rasul Utsmani, tapi Rasul Utsmani itu apa? Kenal nama nggak kenal rupa. Nah, nah maka ini ya ini termasuk Syekh Ahmad Kamal ini supaya memaklumi. Jadi kita untuk Rasul Utsmani itu di Indonesia eh, ya mualaf lah mualaf. Jadi nanti kalau kita eh, kasih kuliah ini kita pakai bahasa ya bahasa yang awam ya antum antum bisa ngoreksi karena antum bisa Nah, membaca kitabnya. oke, Pak. Afwan. Jadi Afwan, begini, Afwan. hmm, nanti ya Rasul Utsmani itu kita eh, di Indonesia Rasul Utsmani itu eh, yang belajar ilmu Rasul Utsmani baik pendidikan formal maupun non formal itu kayaknya ini siapa yang dari eh, dari AIG termasuk Padang segala itu Rasul Utsmani belajar nggak di sana? Halo, Di mana? Rasul Utsmani sudah pernah belajar di Padang, yang Padang apa termasuk yang di mana, yang dari Malang segala itu. Halo, pernah? Halo, Ustaz. ya, ya. Jadi begini, jadi eh, belajar Rasul Utsmani yang dalam bentuk bahasa Indonesia, ya kita menerjemah dari coba ini, ambil ini. Ini Jami'ul Bayan fi Ma'rifati Rasmil Quran oleh Al-Handawi, Said Ali Ismail Said Al-Handawi, Betaris Bikis Fidrasat Al-Quran Kuliati Idad Mu'alimin di Riyadh. Nah ini Syekh apa? Syekh Ahmad Kamali ya. Jadi Syekh Al-Handawi ya. Kita kita terjemah, tapi terjemahnya masih jelek sekali. Ya masih apa ya? Karena ini eh, yang ngetik sendiri ini dulu ya, yang ngetik sendiri itu juga nggak kenal istilah-istilah di sana sehingga nah ini saya kepengen memperbaiki. Jadi awaluman yutarjim yaitu ya alhamdulillah alhamdulillah ya di depan kalian ini ya sehingga ini dan yang ngajar dalam bentuk bahasa Indonesia ya saya di Indonesia ini. Makanya banyak banyak kekurangannya nanti ya. Ini kalau masukan dari Syekh Ahmad Kawan itu memang saya harapkan nanti. Nah, jadi ilmu Rasul Utsmani itu ya hmm, yang saya bilang tadi seperti eh, tamu di negeri sendiri atau di keluarga sendiri. Jadi kalau tanya itu apa Rasul Utsmani? Terus yang dari mana ya? Nih, tanya rumahnya sendiri kok malah tanya aslinya mana gimana dari mana terus siapa ya gitu ini kan seperti ya tamu di negeri sendiri atau di rumah sendiri padahal ilmu Rasul itu sudah ribuan tahun yang lalu seiring dengan ya munculnya ilmu qiraat, ilmu fikih, ilmu ya ulumul Quran, ilmu hadis dan lain sebagainya sejalan dengan peradaban Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau kepengen tahu ilmu Rasul Utsmani itu sebetulnya hmm, nanti utamanya yang dari Indonesia ini. Karena kalau kepengen contoh ilmu Rasul Utsmani, biasanya buku-buku ulumul Quran yang berbentuk bahasa Indonesia. Banyak kan terjemah ulumul Quran bahasa Indonesia itu. Itu biasanya diterjemah itu yang menerjemah itu tidak tahu disiplin ilmunya. Dia pinter bahasa Arab tapi disiplin ilmunya seharusnya ya menerjemah ulumul Quran yang berkaitan dengan
Rasul Utsmani itu dianya itu menguasai ilmu qiraat, menguasai ilmu Rasul Utsmani juga. Tapi dia hanya pinter bahasa Arab. Terus diterjemah disamakan dengan ya seperti umpamanya banyak orang nggak ngerti ilmu tajwid. Dia menerjemah ilmu tajwid. Dianya ahli ilmu fikih. Dibilang sifatnya apa? Sifat jahar. Nah, jahar itu kalau dalam bahasa fikih apa jahar itu suaranya ya apa Suara keras. jelas jelas sehingga ketika menerjemah sifat eh, di tajwid sifat jahar itu jelas itu agak agak kelimpungan apa maksudnya jelas itu padahal lawannya jahar itu apa hames hames. Nah maka dibilang gini hames itu berarti lawannya nggak jelas kan berarti satunya jelas satunya nggak jelas ya sehingga diumpamakan umpamanya Bismillahirrahmanirrahim baknya itu jahar sinya dia hames ya memnya jahar lagi ya lamnya jahar haknya hames lagi. Roknya jahar lagi haknya hames lagi no. Hakimnya nah sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan dia itu nggak ngerti nggak ngerti ilmu tajwid tapi menerjemah bikin bikin buku ilmu tajwid. Nah, kayak gitu itu. Sama dengan ulumul Quran, ya. Masalah Rasul Utsmani atau ulumul Quran itu yang beredar di Indonesia. Rasul Utsmani adalah rosemnya rosem ejaan tulisan atau rosemnya atau khotnya Mushaf Utsmani ya rosemnya atau ejaan tulisannya Mushaf Utsmani ya kayak kayak oke ya tapi kalau Mushaf Utsmani ya nanti ini untuk contoh aja ya ya Rosem Utsmani itu ya eh, nanti tolong ambilin apa Maisuro ada yang punya Maisuro tapi yang dari IKI kan ada Maisuro nggak bawa oke jadi nanti ya hmm, termasuk ini harus punya halo nah, Ya Pak Yai. nah jadi nanti ya karena kita itu orang ajnabi ya ya mualaf nanti di IKI ini ya kita di samping ini karena ini sangat berhubungan dengan ilmu kiroat. Nah, ini supaya tahu. Jadi ilmu Rasul Utsmani itu eh, saudara kandungnya ilmu kiroat. Karena apa? Ilmu kiroat itu sebuah bacaan Al-Quran sah sebagai bacaan Al-Quran itu kalau dia memenuhi tiga kriteria. Dia mempunyai syarat yang sah sesuai dengan Rasul Utsmani, sesuai dengan tata bahasa Arab walaupun cuma salah satu dari lahjah suku bangsa Arab. Oke. Nah, itu berarti Rasul Utsmani itu termasuk rukunnya bahwa suatu bacaan Al-Qur'an sah sebagai bacaan Al-Qur'an. Nah, gitu. Nah, terus tajwid. Nah, tajwid di Indonesia itu juga masih ini supaya tahu utamanya online ini ya kita kan mengenal eh, apa metode metode baca Al-Quran kan banyak sekali kan ya metode baca Al-Quran ada apa lagi ada yang kenal apa metode Iqra apalagi Umi apalagi apa Tartil. apalagi Qiraati apalagi kalau apa Usmani itu Usmani yang di ini ya Cinilan Pelintan itu ya Ustaz anu ya Fendi ya iya alumni sini nah supaya tahu metode baca Al-Quran itu yang ya,
yang terdaftar ya di Kepontren di Pontren Kemenang di Departemen Agama sana sampai tahun ini kisaran ya yang terdaftar itu kisaran 300 yang terdaftar 300 ya yang nggak terdaftar tentu lebih banyak karena ya metode membaca Al-Quran itu hampir setiap tahun seorang ustadz atau lembaga pendidikan atau yayasan yayasan ya itu berlomba untuk melahirkan atau menciptakan metode supaya orang belajar Al-Quran atau anak belajar Al-Quran itu bisa cepat ya atau ya. Nah, ini supaya kita tahu kalian kan calon sarjana Al-Quran ini di Indonesia ya di Indonesia itu yang beredar Al-Quran itu terbitan Indonesia yang biasa disebut mushaf standar Indonesia. Nah, satunya lagi Quran setiap tahun jamaah haji itu mendapatkan hadiah dari pemerintah Saudi oleh-oleh pertama mushaf Al-Quran ya, kedua adalah apa? Air zam-zam 5 liter. Nah, kalau dulu diterima di eh, di airportnya ada kalau di Madinah sana kalau orang Indonesia Madinah dan di Jeddah. Tapi sekarang itu sudah di apa di Indonesia yang Padang di apa Berkasih. ya Bekasi dan itu masing-masing sudah. Nah, akan halnya Quran Indonesia dan Quran Timur Tengah itu rosemnya berbeda. Nah, tanda bacanya juga berbeda. Itu nggak ada yang ngurusi. Ayo, kepengen tahu ah, siapa di sini? Tolong mushaf Al-Quran. Halo, ya Al-Quran. Ya, mohon maaf ini Syekh Ahmad. Kalau di Iya, Pak. Indonesia itu bilang Al-Quran itu ya mushaf itu. Kalau kita bilang mushaf itu orang nggak begitu paham. Jadi, Oh, padahal kalau orang Arab mushaf, ainal mushaf. Kalau ainal Quran bingung orang Arab ya. Afim loh mahfud Al-Quran. iya. Walala, sebagai Ya, sahih. walala. Ya. Sahih, sahih. Nah, Di alhamdulillah. Indonesia ainal mushaf banyak apa mushaf. Ya, Ya, paham ya. ya. Itu. Al-Quran di Indonesia Al-Quran. Jadi ya itu, ya itulah yang termasuk yang harus kita pahami ya. Nah, jadi Quran Indonesia yang cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah itu berbeda. Tanda bacanya termasuk Rasm Utsmaniyah. Nah, baru tahu kan ya. Oh, banyak yang harus itu kita benahi sebagai kita calon sarjana Al-Quran itu yang ngurusi umat itu berkaitan dengan Al-Quran itu hampir tidak tertangani, termasuk berbagai metode yang 300 tadi dan akan tambah terus, itu juga nggak ada yang ngurusi. Sebagai contoh aja, halo, ini yang online, ada Quran Timur Tengah yang jemaah haji, kalau yang ada silahkan dibuka, dan Quran Indonesia, mushaf standar. Halo, silahkan salah satu atau salah dua, syukur salah semuanya. Halo Ustaz, Ya, mangga siapa? ini ada Razali Ustaz. Siapa? Apa? Apa? Abel dari mana? Dari Riau Ustaz. Riau. Ada Qurannya di situ? Quran yang Indonesia dan Madinah yang ada Ustaz. Iya, oke. Coba ya. Dilihat di surat Al-Fatihah aja deh. Ya, adakah? Ya, yang lain dilihat nggak apa-apa. Nanti supaya tahu. Ya, itu kita untuk mengenal aja Quran atau mushaf. Akhirnya pelajaran pentasi itu apa? Bukan mushaf, bukan Al-Quran. Akhirnya disambung mushaf Al-Quran. Ya biar apa? Biar maju kena mundur kena gitu. Ya namanya. Iya kan itulah jenah pentasi mushaf Al-Quran. Iya tuh ya. Karena kalau mushaf orang Indonesia nggak tahu. Quran
nggak cocok. Akhirnya diteruskan aja. Oke. Siapa? Siapa tadi? Amel. Apa? Iya sih. Sudah ya. Iya, Bismillahi. Halo, Bismillahi. Quran mana? ini Ustaz. Dua. Quran Indonesia. Iya, Coba Indonesia. Bismillahi Quran Indonesia dilihat. Halo, Iya. Iya, itu iya, Ustaz. ya, Bismillahi di atas lafaz jalalah, ya tanda bacanya fathahnya berdiri. Iya, Iya tuh ya. betul. Terus Iya, Quran betul. tengah coba dilihat. Iya, betul, betul. Bismillahi fathahnya miring. Iya tuh ya. Ya, Ayo, betul, Ustaz. ya. Betul, betul. Sekarang antum ya. Ya. Antum kan S1-nya di mana? Di Riau juga. Iya, ilmu Al-Quran dan Tafsir Kalau Indonesia. ditanya, kalau ditanya kenapa jadi begitu, yang benar yang mana? Oh, yang benar. Baru Kedua-duanya, Ustaz. bingung kan? Banyak. Itu kenapa yang benar yang mana? Yang fathahnya berdiri atau yang miring? Bingung kan? Kedua. Bingung kan? Kalian bingung kan? Dan baru tahu kalau nggak tahu kan selama ini. Nah, itu nggak ada yang musik. Metode 300 itu nggak ada. Oke? Nah, tolong ambilnya metode Maizuro di sini. Di, uh, di lemari itu, Neng. Ambil 2 atau 3 lemari. Nah, sekarang ya, nggak cepet, Neng. Sekarang tanya lagi. Ya. Alhamdulillah, Quran Indonesia, alifnya langsung kasih fathah. Iya atau ya? Halo, ambil tadi. Ambil. Quran Indonesia, Alhamdulillah, alifnya dikasih fathah. Iya atau ya? Lah, mana orangnya ini? Hah? Apa? Sinyalnya. Ada yang lain, yang punya Quran 2. Ini sinyalnya kelihatannya. Nah, halo. Halo, Ustaz. Ah, coba Quran Indonesia. Alhamdulillah, alifnya dikasih fathah enggak? Dia dikasih, Ustaz. Coba Quran Al-Madinah yang jamaah haji dapat hadiah itu. Alhamdulillah di atas alif ada apa itu? Ayo, fathah bukan? Fathah bukan? Dikasih ya. Apa? Semut Timur mati. Tengah. Ya udah sana supaya tahu aja. Tuh kalian yang وصل. Kalau Indonesia dikasih kan. ya masih ada sana yang belum pernah melihat, ambil lagi itu. Kalian harus nanti ya kita dari S2 IIKI ini namanya mana sini saya tayangkan di sini. Nanti S2 semuanya harus ikut daurah ini selama 4 hari. Ini untuk ngurusi metode-metode di Indonesia. Halo. Nah, kayak itu tadi ya. Alhamdulillah Quran Indonesia alifnya di fathah. Tapi Quran Timur Tengah di atasnya alif ada bulatan apa? Kayak domah ya itu ya. همزة Sok وصل gitu. يا. Pak. همزة Apa? وصل يا. صوت kecil. همزة Apa? وصل. Hamzah was. Ini siapa yang ngomong nih? همزة وصل. Ya. Antum diem aja. Orang Indonesia nggak ngerti itu apa itu Hamzah was itu saya paham saya. Ya. Ini supaya mereka itu supaya sadar dan tahu bahwa mereka itu sebetulnya tidak tahu. Ya, oke. Nah, lagi ya. Itu sebetulnya namanya tadi sudah dibocorin si Syekh Ahmad Kamali ya, namanya Hamzah Wasol. Oke, coba dilihat lagi ya. سكون. Ya, Quran Indonesia coba dilihat. Halo. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Halo. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya. Ada tanda apa di sana itu? Iya.
Ya, dilihat halaman 183, Neng. Semuanya. Halaman 183. 183 dan 184. Ini yang ya dia akan ada di sini dijelaskan ya yang online. Nanti semuanya harus mempunyai ini ya. Nah, ini dan ini nanti di S2 ini termasuk S3 ya. Kalau tidak punya sertifikat ikut daurah ini nggak bisa ikut ujian tesis. Baru dengar supaya tahu dari awal. Oke. Dah. Halo, siapa jadi? Amel ya, Amel. Abel. Ya, Ustaz. Ya. Itu Quran Indonesia, Suratul Ladzina an'amta 'alaihim. Ada tanda apa itu? Di Quran Indonesia, Ustaz. Yo, yo. Ada tanda? Hil Yang di ayat alaihim. Iya, Suratul Ladzina an'amta alaihim ayat 6 kan itu. Ayat 7, ayat 6 itu. Ayat 7 ya, ayat apa? Ayat 7. Ya. Ustaz, dengar Ustaz. Wah. Putus. Apa itu? Putus-putus. Ada yang lain? Iya. Halo, ada yang lain? Ada tanda lam kecil Pak Kiai. Lam alif, bukan lam. Lam alif ya. Lam alif. Di bawahnya lam alif ada tanda apa? Halo, Iya. Ada semacam buletan kecil gitu. bulatan kecil. Terus dilihat di Quran Timur Tengah. Ayo, Quran Timur Tengah. Dilihat halaman 184 di Tanpa situ. ada tanda. Nah. Oke, Timur Tengah tanpa ada tanda. tanpa tanda. Sekarang kalau ditanya, kita ini kan calon sarjana Al-Quran atau sudah alumni sarjana Al-Quran. Terus ditanya umat ya, Ustadz, ya, Ustazah, ini Quran Indonesia ada tanda Suratul Ladzina an'amta 'alaihim, ada tanda lam alif, bawahnya ada angka 5. Quran Timur Tengah nggak ada. Oke? Itu kalau ditanya jawab kita gimana? Terus ditanya yang mana? Ini. Loh, iya ya, kenapa ya gini? Itu namanya Ustazah ditanya ganti nanya. Pantes enggak? Iya. Ya. Oke. Alhamdulillahi, bismillahi. Tadi apa? Quran Indonesia fathahnya 183. Halo, Quran Indonesia di atas lafaz jalalah fathahnya berdiri. Iya tuh ya. Ya, Quran Ustaz. Tengah fathahnya Fathah miring. miring. Yang benar yang mana? Kenapa jadi begitu, Ustaz? Iya ya, kenapa ya? Nah, coba pantas enggak? Seorang sarjana yang ya setiap tahun kita itu menerima Al-Quran sejak tahun 80. Sejak tahun 80 itu pemerintah Saudi membagikan oleh-oleh setiap jamaah haji itu mendapatkan itu, dan kedutaan Saudi yang di Jakarta sini itu juga membagikan ratusan ribu dengan majanan, dengan gratis. Siapa, lembaga apa atau yayasan apa minta di sana asal di gudang masih ada, dikasih gratis. Tapi nasibnya gimana? Tahu-tahu ini metode apa? Mau tilawati? Mau metode Iqra, Ummi, Osmani? Pernah? Dengar aja baru sekarang. Mimpi pun belum pernah. Halo. Iya, oke. Coba dilihat di surat al apa itu? Al-Baqarah, udah awal surat Al-Baqarah. Dilihat situ halaman 191, Neng. 191. Itu Quran mana? Quran Indonesia. Halo, Quran Indonesia dan Quran kita bilang Al-Madinah atau Quran Timur Tengah ya. Ya. Surat awal surat Al-Baqarah. Ayo, ya tuh ya. Wa yuqimuna sholata, Quran Indonesia. Fathahnya berdiri di atas lam. Di atas wawu kosong. Iya tuh ya. Coba Quran Timur Tengah. Ayo, halo, Quran Timur Tengah. Di atas lam fathahnya
miring, terus di Miring. atas wawu. Ada waw Ustaz, fathahnya tegak. Fotonya tegak. Garis Nah, kecil. berarti wajib sholawat dong. Iya, ada wow, ada Nah, wow. tuh, pernah dengar Iya, wajib sholawat kan? selawat selawatan. Itu musibah namanya. Bacaannya musibah itu. Nah, siapa yang ngurusin itu kayak gitu? Coba yang lagi, ulaika, halo, ulaika, ya, itu Quran Indonesia, halo, ulaika di atas wawu kosong. Coba, Kosong. nah, Kosong. wawu apa? Sukun. Berarti kalau sukun kan dibaca panjang. Ulaika, pernah dengar kak? Halo, nggak ada Iya. ngurusi, yang ngurusi, halo, nah, halo. Udah, baru tahu kalau selama ini nggak tahu. Enak, Iya. orang nggak tahu itu paling happy. Nggak beban. Ya, halo, yang online baru dengar semua kan? Iya. Ya, tuh. Ya, ini jadi ini nanti ya itu harus. Ini barusan selesai sebulan yang lalu. Itu S2, S3 pesertanya karena kita sekali dayung termasuk orang yang umum 285 yang ikut. Lebih banyak yang dari ya separuh dari IIG, separuh dari luar. Karena mereka memang nggak tahu sama sekali. Dah, oke. Sekarang itu tadi itu tanda baca Al-Qur'an. Belum Rasul Utsmaninya. Halo. Kalau pengen tahu Rasul Utsmani itu ini loh. Tolong dilihat surat Saba. Halo. Quran Indonesia maupun Quran Timur Tengah. Ayo, Anda pakai apa aplikasi nggak apa-apa. Quran Indonesia, Quran Timur Tengah. Supaya tahu ilmu Rasul Utsmani itu kayak apa. Ya. Coba surat Saba ayat 5 kalau nggak salah ya. Halo, dilihat Quran atau aplikasi nggak apa-apa, yang nggak ada, supaya tahu Rasul Utsmani itu kayak apa. Apa? Ayat berapa Ustaz? Ayat 5, walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina Ulaika lahum adzabun min rijzin alim. lahum min rijzin. Walladzina sa'au. Sudah ketemu? Udah. Orang mana? Belum, Indonesia Ustaz. apa Timur Tengah? Indonesia. Timur Tengah adakah? Halo, yang dari Timur Tengah. Quran Timur Tengah. Halo, Ada Ustaz. ada. Ada. Sudah dilihat. Kita Iya. belajar nahu sorof. Sa'au saat. Doroban doroba, dorobu, fa'ala fa'alu fa'alan. Nasara fatah. Iya tuh ya. Setelah wawu jamak itu mesti ada alif. Ayo, namanya alif ziyadah, alif fariko kalau kita di pesantren. Iya tuh ya. Halo, di situ ada alifnya enggak? Tidak Ustaz. Nah, oke. Nah, gimana? Ayo. Halo. Coba dilihat surat Al-Had. Surat Al-Had. Kayaknya ayatnya kalau nggak salah 51 ya. Walladzina sa'au fi ayatina juga kayaknya. Ya, Quran Indonesia maupun Quran Timur Tengah. Sudahkah? Ketemu? Ayat berapa Ustaz? Ayat 51. Apa? 51 surat Al-Had. Walladzina sa'au Walladzina sa'au. Ayo, setelah wawu ada alifnya enggak? Ada Ustaz. Kalau ditanya, Ustadz, Ustadzah, ini Quran ya? Kok sama-sama Quran Indonesia, Quran Timur Tengah? Kita belajar kalau namanya fi'il madhi, dia menunjukkan jamak. Itu mesti ada alifnya. Kenapa ini satunya ada alif, satunya nggak ada alif? Sama-sama walladzina sa'u fi ayatil mu'ajizina. Yang berbeda ulaika lahum adzabun satu walladzina. Iya tuh ya. Sekarang kalau ditanya, kenapa satunya ada alif, satunya enggak? Ayo. Dan baru tahu sekarang. Halo, baru tahu enggak?
Baru tahu Ustaz. Baru Baru tahu. tahu. Ini urusan ilmu Rasulullah. baru tahu. Pengen tahu. Dah. Halo. Halo Ustaz. Halo. Ini Syekh Ya. Kamal. Kayak gini tuh abadan. Sama sekali. Tahu aja enggak. Tahu aja baru sekarang coba. Padahal ini kan katanya di fakultas apa? Al-Quran dan apa tadi macam-macam DS1-nya. Iya atau ya? Udah ya banyak hafal Quran. Termasuk ini yang di Al-Azhar ini. Ada yang di Al-Azhar berapa orang ini? Halo? Di Al-Azhar. Dengar aja juga nggak pernah kan? Itu ya? Oke. Dah. Kepingin tahu Rasul Usmani lagi. Cobalah. Kitabun di awal surat Ibrahim. Halo. Orang Indonesia boleh kok, nggak boleh. Kitabun anzalnahu. Iya atau ya? Iya, iya. Kita pun ansal. Ini kan itu region, Mas. Nah, setelah tak ada alifnya enggak? Nggak ada, Pak. Enggak ada kan? Nggak ada. Enggak ada. Kita pun tidak ada. Coba di surat Al-Hijr ayat 6. Atau ayat 4 ya? Enggak tahu ya. Walaha kitabum Ma'lum. kitabum. Setelah tak ada alifnya enggak? Ada alifnya. Sama-sama kita pun kenapa di surat Ibrahim dia tidak ada alif setelah tak, sedangkan di sini ada tak. Ada alif. Ayo, baru tahu. Selama ini happy-happy saja. Iya. Ayo, ini yang online baru tahu juga kan? Ya, baru tahu Ustaz. Nah, oke. Baru tahu Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Mau lagi? Oh, mau. Namanya contoh itu ya seperti apa? Nyicipi, tahu nyicipi? Nyicipi itu 1 sendok, 2 sendok. Lah kok nyicipi dibawa pulang? Aduh, itu mah bukan nyicipi, itu mah ngerampok. Oke, nah, kepingin contoh lagi Ibrahim di surat Ibrahim aja deh, atau di surat Suhufi Ibrahim wa Musa apa? Ya sudah mudah itu aja dulu. Halo, adakah? Udah ketemu kah? Sudah Ustaz. Ya, itu setelah H ada yaknya enggak? Ada Ustaz. Ada yaknya. Coba surat Al-Baqarah. Baqarah itu ada 15 tempat. Mau wasobiha Ibrahimu atau wa idqala Ibrahimu rabbinyala atau wa idqala Ibrahimu rabbi arini kaifatuni. Banyak sekali ya. Ya. Coba Ibrahim surat Al-Baqarah mana saja, silakan. Ayat berapa itu yang ada, Neng? Hah? Entar dulu, belum. Ayat 260 wa idh qala Ibrahim rabbi arini. 260. Halo. Wa idh qala Ibrahim enggak ada huruf ya-nya Ustaz. Ya. Setelah H ada yaknya enggak? Tidak Ustaz. Tuh. Halo. Baru tahu. Ya. Oke. Ini iya, baru tahu juga. Oke, sekarang gini. Di surat Al-Anbiya kayaknya kalau nggak salah ayat 81 apa 55 gitu. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Surat Al-Anbiya. Ya, kalau nggak salah, kalau nggak di 81 atau 53 atau 83 itu antara itu di sebelah kanan 88. berapa berapa 88. 88. Oke, Al-Anbiya ayat 88. Boleh Quran Indonesia, boleh Quran Timur Tengah. Udah ketemu kah? Nunjil mukminin, lonya nangkring. Ayo. Iya tuh,
Padahal kita belajar imla, nun dengan nun itu nyambung. Ayo, kenapa itu nangkring? Quran Indonesia nangkring, Quran Timur Tengah nangkring. Iya tuh ya. Ya Ustaz. Iya, bro. Ya atau ya? Ya Ustaz. Ya, Pak Kiai. Quran Indonesia itu yang mengusulkan non langkring itu saya tahun 2002 baru tahu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Pak Yai. Itu diterima bukan karena saya paham enggak, tapi karena gantengnya saya. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Allah. Takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba satu lagi saya kasih bocoran. Ya. Coba di surat An-Naml. Fama ataniyallahu atum itu dan dibaling Ayat-ayat. Oke. fama atan kayaknya ayat 36 itu An-Naml. Benar-benar. Apa 36. ya? Falamma ja'a. 36. 36. An-Naml 36. Quran Indonesia boleh, Quran Timur Tengah boleh. Halo. Sudah ketemu Kang? Bagaimana Qarain? Sudah. Sudah. Fama atanian nun dengan ya kenapa terpisah? Ayo. Padahal nun dengan ya kalau kita belajar imla kan mesti nyambung. Kalau nggak nyambung sama ustadznya disentil kita kuping kita. Kamu itu dia aja suka bercanda aja sih. Iya atau iya? Iya. Iya. Iya toh. Kenapa kok nggak disambung? Baru tahu kan? Apa? Ya, itulah nasibnya kita ya. Ilmu Rasul Usmani, ilmu tanda baca. Nah, itu di Indonesia kalau kita ya waktu haji kita bilang ya ada jamaah haji nanti ya, dibilang miskin. Apa makna miskin apa? Syekh Miskin. Ahmad. Miskin Miskin. itu kan kasihan kan? Miskin. Miskin. Ada jamaah haji di Mekah dibilang, wallahi miskin, dibilang. Saya miskin, saya punya apa saja, mobil ada, apa aja ada, bilang miskin, marah dia. Padahal miskin di sana apa? Mau makna miskinnya, Syekh, Ahmad? Miskin juga. Sama. Apa? Tetap masih sama. Miskin. Ya, lah, abatan. Wallahi miskin, gua miskin. Miskin kasihan. Tahu? Kasihan. Di Mesir nggak jalan itu. Itu amiyahnya di Saudi. Ya. Wallahi miskin gua. Oke? Nah, jadi semuanya itu insya Allah biidznillah akan dijelaskan di metode Maisuro. Saya ulangi, nanti metode Maisuro ini membahas ilmu tajwid, ilmu tanda baca yang menjelaskan Quran yang beredar di Indonesia, yaitu Quran Timur Tengah dan Quran Indonesia. Kenapa sih Bismillah itu fatkanya di Indonesia, fatkanya berdiri, Quran Timur Tengah kok nggak berdiri? Kenapa sih wa yuqimuna sholata lamnya Quran Indonesia fathah berdiri, Quran Timur Tengah fathahnya di atas lam miring, di atas bawah malah ada berdiri. Kenapa ulaika itu semuanya itu di sini nggak ada yang ngurusi di Indonesia kecuali metode Maisuro. Makanya metode Maisuro dilihat di sini. Halo, dilihat metode Halo. metode Maisuro petunjuk praktis bahan tingkat. Nah, itu supaya tahu. Nah, baru tahu kan. Jadi kalau kepingin tahu ya ini supaya orang itu banyak nggak dikira metode Maisuro. Namanya metode Maisuro. Kenapa sih Maisuro? Apa wa imma tu'ridhanna anhum tiro rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan Maisuro. Nah, itu Maisuro itu. Jadi ya. Nah,
Jadi insya Allah mudah, sederhana, mudah dipahami. Nah, ini bedanya nanti, ini supaya tahu, itu semuanya akan kita jelaskan. Kalau itu masalah di Indonesia memang orang, termasuk ulamanya juga nggak paham. Kalau masalah benar, kita kasih rujukannya, referensinya dengan dari kitab aslinya. Kita apa? Kita tulis teks dari kitabnya, terus kita terjemah dalam bahasa Indonesia. Bukan seperti Anda bikin skripsi kayak gitu. Lihat buku ini apa judulnya oleh ini, ya kan. Terus penerbit ini, terus tahun ini halaman ini. Itu tapi jangan ngomong-ngomong. Itu keliru apa? Keliru nulisnya juga itu pembimbing maupun si siapa penguji juga nggak akan tahu. Oke, nah itu nanti di sini tuh akan mengkritisi. Nah, ini kalau kepingin tahu sekitar 300 tadi. Kalau kepingin tahu, ini supaya tahu kalian kan calon sarjana apa nggak tahu putaran apa itu metode baca apa. Metode yang sekitar 300 dan akan tambah terus ya di Indonesia itu sekitar 80% untuk tingkat pemula. Tuh, halo. 80% metode baca Al-Quran di Indonesia tingkat pemula, tingkat dasar. Halo. Terus untuk 19,9% itu untuk tingkat pemula sampai menengah. Tuh, Usmani, apa tadi? Tilawati, tadi apa? Umi. Supaya tahu kalian. Kepingin 0,1%. Kepingin tahu. Nih. Halo, ini supaya tahu. Nah, untuk itu nanti ini ketuanya siapa? Ya, ketuanya. Nah, termasuk yang online. Apa namanya? Indi. Mohon maaf saya dengan nama saya lemah. Ya. Ya. Jadi yang lagi Ustadz Ahmad Kamali ya. Ini aja saya setelah saya Ahmad Kamali itu aja saya masih lihat lupa saya. Nah, jadi jangan protes kalau saya tadi tanya terus nanti setengah jam kemudian saya tanya lagi, jangan disalahkan saya. Saya lemah dalam menghafal nama. Ya, mohon maaf. Ya, apalagi yang laki-laki. Halo, yang perempuan aja saya pelupa, apalagi yang laki-laki. Oke, nah jadi nanti begini. Tadi sudah ya, kecuali Syekh Ahmad Kamali lah ya. Kalau Syekh Ahmad Kamali nanti ya tolong dikoreksi karena kita ngambil yang ini dari Jami'ul Bayan. Indah kalau Jami'ul Bayan fi ma'rifati Rasmil Quran. Lazim indah. Ya. Halo. Syekh Ahmad Kamali. Ya, Pak. Ya, oke. Ya. Nah. Apa? Halo Mak Nyidi. Halo. Ya, jadi semuanya yang dari Indonesia asli itu harus punya ini, terus ini, terus ini. Satu lagi ini. Nah, ini kaidah qiraat 7. Ini syarah Satibiyah. Pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menerjemah dalam bahasa Indonesia depan kalian ini. Masya Allah. Oke? Nggak ada. Perguruan nggak ada. Yang lain lewat. Oke? Ya. Dan yang lain sebetulnya banyak. Saya punya tulisan 8 judul. Kalau dijumlah sekitar 10.000 halaman. Kalau semuanya. Nah, oke ya. Nah, nanti saya kepingin kalau ini sudah selesai tinggal finishing aja.
Tara Satipia. Nah, terus saya mau memperbaiki ini, kita perbaiki. Nanti kalau ini sudah selesai, kita perbaiki, terus nantinya bisa untuk di packing yang bagus, yang packingnya keemas-emasan, bisa untuk mahar. Masya Allah. Apa? Enggak, saya rencana. Sekarang ini kan rencana itu yang biasa berlaku itu kan mahar itu apa? Seperangkat alat sholat dan Al-Quran atau mushaf itu tadi. Nah itu kan sudah ya. Nah kita dari ini kita kepingin, ini kepinginan saya. Ya kalau kitab-kitab yang kita di Indonesia dan ini yang ada hanya di IG aja. Nah itu kita packing yang bagus ya, dari warna mana casingnya pokoknya bagus gitu ya. Terus untuk apa? Untuk mahar. Mahal. Nah, silakan jadi nanti ya ini tolong ditulis alamatnya ya. Ini maharnya nanti kok mahar alah ya. Mahal aja, Ustaz. Mahal, Ustaz. Apa? Ya, ini harganya 160. Ya. Ini 180. Ini 150, Neng. Ya, nanti oleh apa? Oleh Kosmanya, sama Kosmanya? Indi Pak Cindy? Cindy ya, oleh Cindy. Ya, Kosmanya Cindy ya. Nanti tolong kan ada online-nya kan, ada apa namanya? Itu Grup WhatsApp. grupnya ya. Dilaporkan alamatnya berapa plus ongkir gitu loh. Oke, tahun ini aja. Oke. Nah ini kepake semua. Nanti ini kan harus 4 hari ini cari waktu lagi. Kemarin baru sebulan yang lalu cari waktunya sulit. Kan saya harus ada waktu. Ya, kalian juga ada. Kemarin pas liburan ini kan liburan kan kemarin kan baru sebulan yang lalu. Ya, bahkan tiga minggu yang lalu Pak. Nah itu kita sudah mengadakan. Nah, ada yang tanya silakan. Yang sudah punya nggak usah ya. Tapi ini dulu itu ya Maisure itu hanya 18 halaman. Sekarang 418. Nah, adakah yang tanya? Silakan, Mangga. Halo. Iya. Ada yang tanya? Silakan. Ayo. Ya, sebelum Ustaz. Cukup? Itu yang untuk apa Ustaz? Yang untuk Maisuro itu kapan ini ya, Ustaz, latihannya? Loh, lah itu masih cari-cari waktu. Oh, Cari-cari waktu. ada ini ya. Oke. Dan tahun ini saya ada waktu. Nah, kemarin itu saya cari waktu setelah UAS. Kan ada libur 1 bulan kan. Nah itu kita kemarin. Mudah-mudahan nanti setelah kalian UAS, nah itu setelah ada liburan itu kita cari supaya kalian juga 4 hari pagi sampai sore, 4 hari, pagi sampai sore. Ya. Astrologi nggak bisa pakai. Berarti kemungkinan setelah UAS ya libur ya. Apa? Kemungkinan setelah UAS sudah ya. Kemungkinannya. Biasanya kita ngambil setelah UAS karena ada liburan. Ya. Nah, waktunya saya ada waktu, kalian juga ada waktu. Oke? Dan itu harus S1, S2, S3. Kalau S1 masuk itu. Tapi kita Maisuro itu kalau hanya sekali. Halo. Karena ini halnya baru semua. Itu biasanya ibarat air.
itu seperti air di atas daun talas. Kalau baru sekali. Walau terlalu banyak masalah yang harus kita tahu. Ya kayak gitu tadi ya umpamanya. Kenapa di atas lam jalalah Quran Indonesia Fathah berdiri. Waktu miring. Kenapa? Rujukannya di kitab apa? Teks yang kita kasih, kita terjebak. Kayak gitu. Oke? Nah, cukup ya. Mudah-mudahan ya. Ya nanti minggu depan ya kita ketemu lagi mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekali lagi kalian kita ini garda terdepan untuk ahli Quran. Jangan sampai kita ya ditokohkan sebagai orang ahli Al-Quran ditanya ganti ya tuh ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keperluan Kiai. Jazakumullah khairan, Pak Kiai. Oke. Keren Pak Terima Kiai. kasih, Pak. Keperluan Kiai. Syukran Yai. Jazakumullah khairan. Keperluan. Ya, ini yang ada di sini langsung ngambil aja nggak apa-apa ini. Toh akhirnya nanti harus diambil dulu. Kalau ngambil di kampus bisa nggak Pak Kiai? Boleh, silakan. Ini dari mana ini? Yang dari pusat tadi Pak Kiai. Ya, asal datang ke kampus. Ya, ngambil kampus orang nggak datang nih gimana? Ya, Sekalian dapat ijazahnya berarti itu Pak Kiai. yang enak ngambil aja sekalian. Itu di Maisura kan masih ada kan di sana, Neng? Nanti plus nanti ongkirnya nanti kita kirim. Jadi sebelum mereka setelah kita kirim di JNE itu kan akan muncul ongkirnya dari komputernya. Kita kirim semua. Apa? Ya, langsung ke saya. Nanti akan ada petugas yang ini. Nomor telepon saya sudah ada belum? Ya. Yang nomor Indi masih Indi? Ya. Kalau di atau di WA ke saya Indi. Supaya kita simpan di sini. Ini antum siapa namanya? Arif. Ya. Udah sini. Ini. Betul. Ini lakukan S2 lalu mirip iya ya. Lima sekarang ya. Ya, ini saya harga-harganya supaya nggak terlalu kita ada yang terlihat ya. Ini tadi
Hmm. Sini. Ini di mana? Ini ya. Di tempat mana? Di kontrak mana sini? Di mana? Oh, langsung. Motor ya. Iya, hati-hati. Nah, misalnya taruh di kaca lagi ya. Ini, iya. Nah, mungkin eh, mungkin yang itu di lemari kasih 3 aja, yang lainnya ke mobil lagi. Kalau ini di ini semuanya yang merah ini itu nah, lemari 3 ya, itu apa itu teman-teman. Oh, udah taruh situ lagi. Nah, ini taruh di lemari lagi, ini merah semuanya. Nah, itu ke mobil nanti. Mana tadi naik? Apa? Iya, ini. Ya, enggak, ini kayak dibuat kalau jawaban kalau kaidah ya sudah dicatat dan kalau di dalam di bukanya tahu kan Neng? Buka lemarinya tahu kan Neng? Bapak ikut kayak main solo yang lama. Yang lama kayak apa? Coba. Mana? Boleh. Nggak apa-apa. Iya. Iya. Covernya yang itu, yang tipis itu. Kira-kira masih bisa ya? Ya masih. Ya 3. Kalau ini, nah, iya kalau gitu, kalau karena sudah punya, saya kasih diskon 120 aja itu. Yang ini, oke, silakan. Karena nambahnya banyak, bukan merubah, tapi nambah. Karena asalnya hanya 18 halaman dulu. Itu apa nih? Ini tadi apa ini? Ini tadi yang saya. Nah, ya ini taruh mobil. Ini taruh, ya udah taruh mobil. Neng, ini taruh apa? Lemari lagi. Dimiringin gitu loh. Miringin supaya kelihatan. Kalau tadi kan sudah dinumpuk. Terus tadi di sana, di atas sudah dibawa ke sana, ke mobil. Semuanya. Hah? Yang apa? Kaidah qiraat sudah sana. Terus masih ada di sana yang merah. Di atas
nggak ada lagi. Nggak ada. Ke saya langsung. Nanti kalau anu si Cindy nomor transfer boleh, anu langsung boleh. Tapi mungkin kan transfer ke atau ini eh, rekening saya di. Tapi laporan ada eh, ada resinya itu di anu ke Cindy terus anu ke saya nggak apa-apa. Tapi gimana? Ini Cindy anu nomor apa? Nomor apa? Nomor rekening. Dah, Cindy. Udah masuk. Ini ngontrak di belakang sini banyak. Apa? Ke anu pulang. Mana rumah? Udah karen. Terus ini yang lain juga sama. Pada pulang. Mana? Nah ini? Hah? TV juga. Siapa yang kok dekat sini? Cindy? Kau kemana? Oh iya, kemarin dia. Lalu tadi udah banyak, sekarang banyak lagi. Ayo tolong nih. Saya itu kena saraf kejepit. Apa? Kalau ada uh, alternatif, saya dengar saraf kejepit. Oh. Jadi itu harus saya nggak bisa itu naik turun harus. Tapi kalau dari dulu ke sini itu harus mesin dulu. Nah kalau lempeng ini bisa pelan. Nah, turun. Nah,